Oke, recording in progress. Oke, selamat siang, Tens. Nah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya masih gitu ya. Oke. Ya, oke. Kita akan masuk di materinya kita. Kita akan ulang dulu tentang hukum Kirchhoff 1. Nanti kita akan langsung masuk di hukum Kirchhoff 2 ya. Secara cepat hukum Kirchhoff 1-nya karena hanya ngulangin aja. Oke. Sekarang semuanya konsentrasi ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Oke. Yang Oke, ke hukum Kirchhoff 1. Yo, maju ke depan lebih bagus. Berhenti menulis, jangan nulis dulu ya. Oke. Sekarang di hukum Kirchhoff 1 dulu ya. Nah, ini si Kirchhoff ini melakukan suatu percobaan. Nah, percobaannya dia menggunakan 3 buah lampu yang identik. Lampunya memiliki hambatan R, ini sebut saja R1, sebut R2, lalu ini R3. Kemudian ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu nih. Beda potensialnya adalah V gitu ya, V di sini. Nah, sekarang Kirchhoff melakukan pengukuran dengan mengukur berapa arus yang mengalir di R1, mengalir di R2, dan mengalir di R3. Jadi ada I1, ada I2, dan I3. Kira-kira yang dihasilkan oleh Kirchhoff, I1, I2, dan I3-nya bagaimana besarnya? Sama enggak? Sama ya? Oh, sama. Iya. Nah, sekarang arusnya itu mengalir dari mana ke mana? Ini kalau ada lambang dari beda potensial atau sumber tegangan, yang pendek itu menandakan potensial rendah atau tinggi? Rendah. Rendah dikasih nama apa? Minus ya. Kalau tinggi, positif ya. Lalu arus mengalir dari mana ke mana? Loh, bukan dari kiri ke kanan. Bukan kanan ke kiri. Dari mana? Minus ke plus arus. Atau plus ke minus. Tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Tinggi ke rendah. Oke, dari tinggi ke rendah. Berarti arus ini. Kalau yang dari rendah ke tinggi itu bukan arus. Tetapi adalah aliran muatan listrik, yaitu elektron. Dan sebetulnya keadaan yang sesungguhnya terjadi itu adalah elektron yang berpindah dari negatif ke positif. Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Cuman segala sesuatunya itu kan biasa mengalir dari tinggi ke rendah kan? Ya, nah makanya yang mengalir dari tinggi ke rendah lalu dikasih namalah arus listrik. Jadi yang berpindah sebetulnya adalah elektron, muatan negatif yang berpindah, ya. Ya, sebetulnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke ini, ke arus ini ya. Nah, tadi dikatakan bahwa I1 lalu I2 kalau kita melakukan pengukuran dengan I3 itu hasilnya sama ya? Oke, I1 berarti sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, lalu diukurlah beda potensial di V1, V2, V3. Mengukur V1, V2, V3 dengan V. Kira-kira hubungan yang didapat antara V1, V2, V3, dan V itu apa? Ingat enggak? V sama dengan? Oke, V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Good, betul ya. Nah, sekarang Ohm. Ingat Ohm. OHM. Ada hukum Ohm. Iya. Siapa yang ingat hukum Ohm? Rumusnya apa? V sama dengan I kali R. Oke, good. V sama dengan I dikalikan dengan R. Fir ya. Kamu baca Fir. Nah, sekarang ada yang ingat lagi rumus yang lain nggak? Tentang listrik yang kamu pelajari di kelas 9? Ada. I itu apa? Muatan. I time. Dibaca apa? Kit. Lah, lalu sekalian punya rumus lagi. Ada V sama dengan V kali apa? Ada yang ingat? Hah? V sama kali apa? Ki. Dibaca apa? V-nya nggak usah dibaca. Vicky ini Vicky gitu boleh ya? Oh, kita baca Vicky saja. Ada yang namanya Vicky kan? Oh, Vicky nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ada lagi nih. V rumus lainnya apa? Dibaca apa? PT. Lalu ada rumus lagi V sama dengan V air minum apa? Fit. Iya. Lalu kalau kalian mau berhemat namanya apa? Irit. Ya, kalian kalau nonton milihnya di ruang apa? Ber AC. Lalu kalau mau makan rumahnya mau ruangan apa? VIP. Oke, VIP. Oh, ini ada ceritanya nih ya. Ya, kalau kalian mau mengkilapkan sepeda motor atau mobil,
harus digosok pakai apa? Pakai kit. Nah, kemudian ini ceritanya Pak Vicky. Pak Vicky tuh punya PT, Dia itu suka mengkilapkan mobilnya menggunakan kit gitu. Temannya Pak Vicky itu adalah si Kit sama Firini. Lalu kalau dia capek, haus, dia nggak mau minum yang lain. Minumnya milih, pokoknya fanatik itu dengan mereknya itu. Harus fit. Nggak mau klub, nggak mau yang lain, nggak mau aqua. Fit. Kenapa? Fit paling murah. Ya, karena dia kan ya. Supaya banyak. Jadi kalau dia mau nonton, mau kemana-mana, dia pilih di ruang VIP. Gitu. Jadi ya, sudah. Nggak akan lupa. Gitu, ya. Mudah-mudahan kamu nggak lupa. Oke ya, Pak Vicky punya PT Fit Irit udah lewat dulu. Kelas lain ibu belum kasih cerita ini, jadi baru kamu yang tahu. Oke. Sekarang dari rumus hukum Ohm sebetulnya rumusnya itu adalah R sama dengan V dibagi dengan I. Itu rumusnya hukum Ohm. Jadi ini percobaan yang dilakukan oleh Ohm gitu ya. Kenapa? Jadi akhirnya satuan dari hambatan itu dikasih nama Ohm. Ohm ya, karena ya Ohm itulah yang meneliti itu tentang hambatan. Nah, lain kali nanti Ibu ceritakan. Nah, sekarang kita ke sini dulu karena waktunya mepet. V sama dengan apa tadi? IR ya. Ini rangkaiannya tersusun apa? Seri ya. Oke, boleh tidak kita ganti dengan satu hambatan RS di sini? Bisa. Lalu RS-nya sama dengan apa? R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Kenapa bisa? Lah iya karena seri. Kok bisa seri R1 tambah R2 tambah R3? Loh, kamu nggak tahu, salah itu. V itu sama dengan apa? I kali R kan? Ini sama dengan I1 R1 tambah I2 R2 tambah I3 R3. I-nya sama enggak? Sama dengan I kan? Boleh nggak keluarin? Boleh, ini jadi R1 R2 tambah R3. Ini adalah I dikalikan R. Ada yang sama nggak kiri kanan? I. Oke, ini RS ya, sorry. RS berarti sama dengan? Ina nih keke. Baru tahu ya? Aduh, kasihan. Ya, udah sampai sini dulu, habis waktunya kita. Oke? Nah, nanti